Bilal atau Muraki biasanya dia membacanya apa? Lihat, dari hu ke ha, dari ke hi, beda apa sama? Beda. Perbedaannya bisa diketahui dengan apa? Dengan memahami ilmu nahu. Jadi menurut istilah nggak salah ketika dikatakan ilmu nahu adalah ilmu yang berfungsi untuk mengenal dan mengetahui peraturan dari akhir sebuah kalimat. Apakah dia harus hu, ha, atau hi? Ketika hu ini dalam ilmu nahu disebut marfu. Ketika ha disebut ketika hi maka disebut. Oke, udah hatam ternyata. Yang membahas marfu, mansub, au mazum inilah ilmu nahu. Ana ingin buktikan lebih lanjut sekarang. Kalau itu tinggal lanjut aja ya. Maudhu, sasarannya, objeknya daripada ilmu nahu untuk apa? Tentu al-kalimatul arabiyah. Membongkar kalimat bahasa. Tapi membongkar kalimat Arab itu min haisul bina wal i'rab. Ditinjau dari segi mu'rab dan mabni. Kalau bahasa Arab ada yang memiliki dua peraturan. Satu mu'rab, yang kedua mabni. Al ismu mu'rabun min apa? Di alfiyah itu apa? Oke, ternyata udah ada yang hatam juga alfiyahnya tuh. Al ismu minhu mu'rabun wa mab. Di antara isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Oke. Lalu buahnya samroh, anahu miftahun li fahmil kitab was sunnah. Selesai. Itu tinggal dilanjut saja. Ana khawatir kita tidak selesai ke pembahasan bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut saja penerapan daripada ilmu nahu ya. Tadi sudah tahu kan? Sekarang mari kita terapkan. Inilah pembahasan ilmu nahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita bahas Bismillahirrahmanirrahim itu bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Arab. Oleh karena bahasa Arab berarti otomatis ini yang menjadi salah satu maudhu atau objek garapan ilmu nahu. Relevan sekali sekarang dalam waktu yang terbatas ini kita terapkan qawaid Arabiyah atau ilmu nahu pada bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ingin anak ajak sama antum semua. Ya, ini mah walaupun sudah kita dapatkan pelajaran ini dulu ketika masih tingkat menengah ya, SMP atau SMA, aliyah atau sanawiyah. Tapi kenapa di PKU dihidupkan kembali agar supaya kita tidak lupa terhadap masa lalu, ilmu yang sudah kita dapat dahulu. Seolah-olah merefresh gitu ya. Ngahaneutkeun kalau bahasa pondok bilang, ngahaneutkeun deui gitu. Orang haneutkeun lagi pelajaran dulu. Dulu ana yakin antum sempat membahas bismillahirrahmanirrahim menurut ilmu nahu. Ketika ilmu nahu kita kaitkan dengan bismillahirrahmanirrahim, kira-kira berhubungan dengan apa saja yang bisa dibahas, yang bisa digarap dengan ilmu nahu. Pertama, al-basmalatu fin nahwi di halaman 14. Sumal kalam alal basmalati syahirun. Kemudian tentang pembahasan basmalah itu amat sangat masyhur. Waqad abratahu bitaklin jamun gofir. Dan telah menyendirikan dengan menyusunnya banyak sekali golongan ulama-ulama yang hanya membahas tentang bismillah. Banyak sekali ulama-ulama, bukan orang biasa-biasa, ulama besar. Yang khusus membahas kitab hanya membahas tentang Pernah lihat kitab Ja'a Jaidun belum? Belum. Padahal ada itu judul kitab namanya Ja'a Jaidun. Coba antum nanti pulang dari sini pelajari itu. Kenapa? Biasanya Ja'a Jaidun kan jadi contoh saja kan? Tapi padahal Ja'a Jaidun menjadi judul sebuah kitab. Kalau belum punya, belum layak jadi mantu kiai.
Nah sekarang wanadhkuru bitorfin minhu tahsilan lil barokah. Saya akan menjelaskan sedikit saja di antara pembahasan bismillah, mudah-mudahan menghasilkan barokah. Oke, ketika kita bahas bismillah menurut ilmu nahwu, maka yang pertama kita bahas adalah ba-nya. Yang kedua lafadz isminya, yang ketiga Allahi, empat ar-Rahman, yang kelima ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut ilmu nahwu, ba dalam bismillah ini disebut apa? Harfu. Oke. Ada berapa dalam ilmu nahwu yang disebut huruf jar? Ada yang menyebut 19, ada lagi 20, ada yang 12. Silahkan, tergantung referensi lah. Yang jelas tugas kita harus kenal bahwa ini teh adalah harfu jar. Kenapa harus kenal dengan harfu jarin? Karena mempengaruhi terhadap i'rab kalimat yang ada di depannya. Ketika sebuah kalimat dimasuki harfu jarin, salah satunya dengan ba, maka peraturan kalimat di depannya mau tidak mau dia wajib harus majrur atau nggak boleh dibaca bismillah. Boleh apa enggak? Enggak. Atau bismillah. Boleh apa enggak? Tidak bisa, karena dia terikat kontrak sama ba. Terikat apa? Terikat kontrak. Isma. Bolehlah kalau dalam kalimat lain engkau ismu isma. Tapi karena keasupan ku aing sia wayahna kudu bismi. Keluar bahasa. Ya. Gak apa-apa ya. Ya, karena yang dihadapi para kiai bukan hanya orang-orang soleh nanti. Ada kalanya kiai juga menghadapi harus menyelesaikan orang-orang preman. Syukur-syukur premannya yang pensiun. Tapi preman yang baru jadi, waduh, itu kan sasaran dakwah kiai. Salah satu yang diucapkan oleh preman, apalagi yang baru jadi, ya tadi kayak kata-kata saya kan. Apa? Kudu JR sia. Jadi bahasa sia itu kadang ada di wilayah gitu ya. Baik, bismi. Terikat aturan harus JR oleh B, maka dia disebutnya arti majrur kalimat yang wajib di JR-kan. Apa saja penyebab kalimat wajib di JR-kan? Apa? Penyebab kalimat harus JR. Mudhof ilaih, apa lagi? Pernah ngaji babu mahfudhatil asma? Al mahfudhat salasah. Mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idhofah wa tawabi lil mahfudhi. Ada 3 penyebab isim JR. Satu termasuki huruf-huruf jer. Yang kedua karena dia jadi mudhof ilaih. Yang ketiga apa? Tawabi. Jadi buntut. Yang namanya buntut ada 4 dalam nahwu. Ada enggak kalimat yang jadi buntut? Ada. Itulah yang disebut dengan at-tawabi. Peraturan buntut bagaimana? Harus ngikut kepada hulu. Biasa yang namanya buntut kumaha hulu kan? Kalau bentuk buntutnya adalah sifat atau naat, maka hulunya adalah man'ut. Kalau buntutnya adalah mu'akad, taukid, maka hulunya adalah mu'akad. Kalau yang jadi buntutnya adalah atof, maka yang jadi hulu adalah ma'tuf alaih. Satu lagi apa yang jadi buntut? Badal, maka yang jadi hulu kepalanya apa? Mubdal minhu. Baik, bismi karena termasuki bahar pujarin, dia menjadi majrur sehingga wajib dijarkan. Mahfudun bil harfi, harapnya yaitu B. Lanjut apa jangan?
Berapa menit lagi? Nyampe rumah maksudnya. Oke, ketika kumpul huruf jar dan majrur, ingat, ini dalam ilmu nahu disebut jumlah apa? Karena jumlah, syukran. Maaf, jangan dulu ke jumlah deh. Kita korek dulu bak harfu jarin ya. Kita lanjut. Harfu jarin dalam ilmu nahu dibagi berapa? Harfu jarin dibagi berapa? Tadi kan kita sudah kenal huruf jar itu ada yang menyebut 12, ada 15, ada 19, ada 20 gitu. Yang 19 pasti ngaji mengenal huruf jarna lewat amil tuh. I'lam anal awamila fin nahwi mi'atu amilin. Nanti di an-naul awwalu hurufun tajrul isma faqat. Wahya tis'ata asyara harfan alba wa min wa ila wa an wa fi wa waw wa ruba wa an wa waw qasam wa ba'u qasam wa ta'u qasam wa apa lagi walamu wa mud wa mundu wa hatta wa hasya wa ada wa khala. Yang jawab 12 pasti mengenal huruf jarna lewat jurumiyah tuh. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min. Apalagi? Oke. Yang 20 pasti itu mengenal huruf jarnya lewat alfiyah. Bil basta in wa awid al siki dan seterusnya. Apa antum lewat ilham kena huruf jarnya? Jangan sampai nggak tahu. Oke. Sekarang mari kita perdalam lagi tentang huruf jar. Setelah kita kenal huruf jar terbagi dua. Pertama ada yang disebut hurfu jarin asli, yang kedua ada harfu jarin zaid. Apa bedanya antara harfu jarin asli dan harfu jarin zaid? Kalau asli apa itu? Ma yahtaju ila muta'allakin yata'allaqu atau yuta'allaqu bih ya. Huruf jar yang membutuhkan muta'allaq. Kalau harfu jarin zaid ma la yahtaju ila muta'allaqin yuta'allaqu bih. Tidak membutuhkan muta'allaq. Kalau yang mudah kita huruf jar zaid dulu deh. Huruf jar zaidah itu adanya anggap tidak ada. Istilah yang ngetop dibilang apa? Wujuduhu ka'adamihi. Wujuduhu kal adam atau wujuduhu ka'adamihi. Anggaplah tidak ada. Kalau lapad bismi kita anggap tidak ada, maka yang menjadi kalimat pertama lapad apa? Lapad apa? Kalimat apa? Ismun. Kalimat yang di awal peraturannya harus rofa atau marfu. Oke. Kalau disebut ba harfu jarin jaid, selain tidak membutuhkan muta'alaq, nggak usah repot, anggap huruf jarnya nggak ada, sehingga tetap harus kita atasi. Apa dong nanti bismillahirrahmanirrahim kalau B dianggap tidak ada? Ismullah mabdu'un B. Nama Allah yang dijadikan permulaan. Paham? Kalau B-nya kita anggap B harfu jarin jaid. Huruf jar jaidah. Anggap B tidak ada. Otomatis ismu dia menjadi apa? Mubtada. Peraturan mubtada harus rofa. Ismullah mabdu'un B. Nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Khobarnya mana? Inilah yang disebut dengan khobar mahzub. Khobar yang dibuang. Laulal hadf wa takdir la aliman nahwa alhamir. Rahasia ilmu nahu salah satunya bisa membongkar kalimat yang dibuang. Bisa memanggil kalimat nu eueuh. Baik. Ismullah mabdu'un bih. Nama Allah yang aku jadikan permulaan. Itu kalau B harfu jarin jaid, karena B dianggap tidak ada.
Tapi tetap harus menghasilkan makna. Jelas sampai sini ya? Sekarang ini nih yang menarik. Mari kita jadikan B di sini sebagai B harfu jarin Kalau kita B jadikan huruf jar asli, otomatis harus memiliki muta'alaq mau tidak mau. Harus memiliki apa? Muta'alaq. Oh, ada di halaman 15, ana udah buat tuh. Harus memiliki muta'alaq. Wa 'alliki dzarfa wa ma dhahahu bil fi'li aw ma yahtawi. Itu kaidah nahunya. Yang harus memiliki muta'alaq itu pertama jar majrur. Yang kedua dzaraf. Termasuk madhohahu, kalimat yang semisal dzaraf. Yang semisal dzaraf itu diantaranya adalah jar majrur. Bukan hanya bismillah ya. Cari lagi di Quran atau di bahasa Arab yang lain, ketika kumpul di situ ada haraf jarin dan majrur, harus memiliki muta'alaq. Muta'alaq dari jar majrur, kata ulama ahli nahwu, boleh dengan dua macam. Satu berupa kalimat isim. Yang kedua boleh berbentuk kalimat fi'il. Boleh. Setelah kita ambil mau isim atau mau fi'il silahkan. Lawang diperkenankan kok boleh. Asal memiliki muta'alaq aja, jangan sampai B ada huruf jar dan majrur tapi nggak punya muta'alaq, seolah sesuatu itu ngegantung. Tidak lengkap, tidak sempurna. Harus disempurnakan. Untuk penyempurnanya boleh menggunakan kalimat isim, boleh menggunakan kalimat fi'il. Kalau isim, maka itu disebut ismiyah. Kalau fi'il, maka itu disebut fi'liyah. Setelah ismiyah, nanti boleh dua macam. Boleh yang bersifat am, umum. Boleh yang bersifat khusus, khos. Apa alasan Anda membaca bismillah? Nah, itu nanti setelah kita berikan muta'alaq baru akan ketahuan. Motif membaca bismillahnya akan ketahuan. Kalau am, saya mah pokoknya mengawali sesuatu yang baik-baik saja. Karena kata Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u fi bismillah fahuwa. Segala sesuatu yang baik kalau tidak diawali dengan bismillah terputus keberkahan. Kurang berkahnya. Saya nggak mau sesuatu yang saya lakukan kurang berkahnya. Maka saya mengawali pekerjaan saya ini dengan membaca berarti am. Oke, am. Cari bahasa Arabnya. Boleh. Kalau isim berarti ibtida, mengawali. Kalau fi'il berarti abtadi'u. Ini am, umum. Boleh kita khususkan. Alasan saya membaca bismillah, saya ngarang kitab ini atau saya mengkaji kitab ini. Katakanlah ngarang. Coba cari bahasa Arab yang memiliki makna khusus, ngarang, nyusun. Apa itu? Allafa yu'allifu ta'lif. Maka kalau bentuknya isim, ta'lif. Kalau fi'il berarti u'allifu. Ini berarti khos. Alasan kenapa membaca bismillah, karena demi menyusun kitab ini. Ini kan bismillah di awal kitab kan? Di awal buku biasanya bismillah kan? Jadi saya khususkan membaca bismillah ini karena saya mengarang buku ini. Berarti alasan dia membaca bismillah untuk menyusun sebuah buku. Kalau bukan menyusun buku nggak baca bismillah. Ta'lifi u'allifu. Paham ya? Ini am, ini khos. Setelah am dan khos, menurut ulama ahli nahwu, ternyata boleh dua macam lagi. Boleh kita ini muta'alaq nih. Ini muta'alaq, sudah ketahuan muta'alaqnya. Kalau sudah ada muta'alaq kan nggak ngegantung memberikan makna itu. Saya mulai sesuatu membaca bismillahirrahmanirrahim. Atau saya mengarang kitab ini dengan membaca bismillahirrahmanirrahim.
Rahim itu khos namanya. Setelah khos dan am, kata ulama boleh kita simpan di awal, maka nanti disebut muqaddam. Boleh disimpan di akhir, disebut muakhir. Pun demikian dengan khos. Boleh muqaddam, boleh muakhir. Nah, tadi pilih ya. Tadi fi'il. Wa'alifu dan abda di'u. Boleh am, boleh khos. Am dan khos juga sama, boleh disimpan di awal, boleh disimpan di akhir. Inilah kayaknya ilmu nahu. Silakan. Baru Bismillahirrahmanirrahim ibtidai, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang adalah permulaan saya. Boleh juga dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya mulai ini. Berarti fi'liyah abtadi. Bismillahirrahmanirrahim ibtidai boleh. Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u boleh. Boleh nanti Bismillahirrahmanirrahim alifu khos. Bismillahirrahmanirrahim ta'lifi. Itu sama-sama muakhir. Boleh. Boleh juga kita di awal. Abtadi'u bismillahirrahmanirrahim, ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Atau u'allifu bismillahirrahmanirrahim, ta'lifi bismillahirrahmanirrahim. Jadi total ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan. Ismiyah, fi'liyah, am dan khos, muqaddam, muakhir, muqaddam, muakhir. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami atau kurang jelas? Apa yang harus kita bahas? Siap. Menghasilkan makna seperti ini kalau ini B-nya kita istilahkan B harfu jarin asli. Mau tidak mau yang namanya harfu jarin asli itu harus memiliki muta'alaq. Ilmu nahu yang bertugas untuk mencari muta'alaq itu. Jar majrur kalau tanpa diberikan muta'alaq maknanya nggak sempurna. Coba orang bismillahirrahmanirrahim. Apa alasan yang Anda menyebut bismillah? Kalau menulis sesuatu bismillahirrahmanirrahim, apa motivasi Anda menulis bismillahirrahmanirrahim? Salah satunya itu. Itu makan menurut hadis. Sekarang antum jelaskan menurut ilmu nahu. Sesuai dengan materi yang kita sampaikan hari ini. Dan ternyata dengan menggali seperti ini baru ketahuan, oh kenapa ada bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kenapa Allah mencantumkan bismillahirrahmanirrahim di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Kalau lapan Allahi, anak kira ini udah jelas banget ya. Allahi jelas majrur. Kenapa majrur dia? Karena mudhof ilaih dari mana? Dari ismi. Ketika kumpul mudhof dan mudhof ilaih, maka itu disebut apa? Idhofah. Jadi dengan demikian yang dimaksud idhofat itu apa? Imtizajus main ala wajhin. Mencampurkan dua kalimat isim menjadi satu wajah. Dua menjadi satu. Laki dan
kumpul melalui akad nikah dan duduk bersanding di puade, maka menjadilah pengantin. Jadi yang dimaksud pengantin apa? Kumpulnya laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan pernikahan. Idhofat apa? Berkumpulnya dua jenis isim yang berbeda menjadi satu. Laki dan perempuan kalau sudah terikat akad nikah, duduk di puade harus menjadi satu. Betul apa tidak? Iya dong. Nggak bisa laki ke kanan, laki ke barat, istri ke timur, tapi harus memiliki visi yang sama. Itu rumusnya diambil dari idhofat. Karena yang namanya idhofat mencampurkan dua kalimat isim menjadi satu. Imtizajus min ala wajhin. Coba lihat, lafaz ismi dalam lafaz Allah, dua kalimat tapi digabung menjadi satu kata ismillah, nama Allah. Kemudian apa manfaat dari idhofat? Yufidu ta'rifan au tahsison. Ada dua manfaat dari idhofat. Satu ta'rif, dua tahsis. Ketika istri dan laki dan perempuan terikat dalam satu akad pernikahan, maka harus lebih mengenal satu dengan yang lain. Ta'rif, makrifat, khusus. Atau tahsis, tidak bisa ke lain hati. Boleh enggak perempuan yang sudah dinikahi oleh seorang laki-laki tapi dia hatinya masih ke yang lain? Boleh enggak? Enggak bisa. Idhofat juga sama. Kalau sudah menjadi idhofat, dituntut konsekuensi. Harus ta'rif atau tahsis. Hei, ismullah. Maknanya harus khusus nama Allah. Enggak boleh nama yang lain. Itu manfaat daripada idhofat. Keharusan idhofat wajib JR. Makanya nggak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak? Nggak bisa. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Boleh apa nggak? Nggak bisa. Dituntut wajib majrur karena menjadi mudhof ilaih. Setiap mudhof ilaih wajib jar. Jelas? Alhamdulillah. Ketika Imam Hanafi ditanya, bima adroktal ilma, apa penyebabnya engkau sampai menghasilkan ilmu yang demikian luas? Beliau menjawab apa? Sebab aku senantiasa mengucap hamdalah, hamdalah, hamdalah. Sedikit-sedikit alhamdulillah. Rek ngerti, alhamdulillah. Ya udah, alhamdulillah weh lah. Siapa tahu penyebab seperti Imam Hanafi tadi. Alhamdulillah. Paham? Alhamdulillah. Udah panitia udah paham, alhamdulillah. Lanjut. Sekarang kita masuk ke Ar-Rahmani. Nah, inilah yang tadi kita sebut dengan buntut dan kepala. Ini tawabi. Ar-Rahman Ar-Rahim namanya apa? Tawabi. Tawabinya berbentuk apa? Sifat. Oke, naat ya. Ar-Rahmani sifat. Peraturan naat atau sifat, maka dituntut harus nuturkeun man. Ini man'utnya mana? Nah, ini man'ut. Atau mausub deh. Tadi mausubnya memiliki i'rab apa? Marfu, mansub, atau majrur? Majrur. Maka sifat juga harus. Kalau Ar-Rahmani jadi sifat, kalau Ar-Rahimi jadi apa dong? Oh, sifatus sani. Berarti boleh mausub satu, sifat dua, boleh? Kaidah nahunya apa? Tadi anti yang menjawab? Tolong belajar tanggung jawab. Betul. Ketika ada satu mausub sifatnya mau dua, mau tiga, mau empat, itu silahkan. Sama hanya dengan mubtada. Mubtada satu khobarnya beragam, bermacam-macam. Boleh apa enggak? Boleh.
Tetapi penyebutannya supaya bisa dipahami oleh kalangan bawah atau tahap pemula, maka bedain dong. Ar-Rahmani namanya sifat awal, Ar-Rahimi namanya sifat sani. Baik sifat awal maupun sifat sani, maka peraturannya harus tabe itsba, mengikuti mausub, atau inilah yang disebut hulu itu yang ngarana. Harus ikut kepada man'ut atau mausub. Dengan demikian baru ketahuan ternyata Ar-Rahmani terikat harus ngikut, maka i'rabnya pun harus majrur. Maka dibacalah Oke. Boleh nggak kalau orang membacanya sulang-seling? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh menurut Nahu? Boleh. Tanggung jawab ya. Boleh nggak menurut ilmu Nahu? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Apa alasannya? Boleh. Kan yang namanya anak itu tabi'un lil man'uti fi rab'i wa nasbi wa khobdi wa ta'rifi wa tankiri. Terikat kontrak tuh. Namanya man'ut harus ngikutin, namanya na'at harus ngikutin man'ut. Baik dari segi ropanya, nasabnya, JR dan seterusnya. Kalau misalkan dibaca Ar-Rahmana Ar-Rahima, otomatis bertolak belakang dengan man'utnya. Pajiin, jiin. Boleh nggak dalam etika pajiin, jiin? Boleh nggak? Salaki ke kanan, istri ke kiri, boleh nggak? Dalam situasi kondisi tertentu boleh. Boleh apa tidak? Siapa yang melarang? Maknya suami hayang kopi, istri hayang makai kudu ulah pajiin jiin. Tentu arahnya pun harus berbeda. Yang namanya pengen kopi datangnya ke kamar mandi apa ke dapur? Dapur. Kalau mau bikin kopi ke kamar mandi apa ke dapur? Iya, jangan sampai suami hayang kopi tapi istri ikut ke kamar. Ketemu apa enggak? Nah, dalam rumus nahu, istilah nahu juga ternyata seperti itu ya, yang namanya kalimat. Meskipun naat dituntut harus mengikuti man'ut, tapi lihat dulu man'utnya. Karena ada kaidah nahu mengatakan waktu awit bi iyakun muayyana biduniha au ba'do hakto mulina. Sudah sampai situ belum? Apa baru mendengar? Poho deui. Mudah-mudahan poho ya. Kalau poho lebih mending daripada teu nyaho sama sekali, maksudnya gitu. Begini. Ar-Rahmani Ar-Rahimi betul jadi naat. Tetapi ini naatnya sifatun kasifah. Sifatun maklumah. Sifat yang sudah maklum. Sifatun kasifah atau sifatun maklumah. Atau mu'lin. Atau mu'ayyan deh, mu'ayyan. Yang namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagi Allah itu maklum apa samar? Allah memiliki sifat pengasih dan maha penyayang, itu sesuatu yang majhul atau maklum? Maklum. Yang namanya Allah pasti dong pengasih dan maha penyayang. Ketika man'ut dengan naatnya sama-sama maklum, menurut peraturan ilmu nahu ternyata dalam i'rabnya tidak mesti diitba'kan kepada man'utnya. Karena sudah maklum. Itulah yang disebut dengan rahasia sifatun kasifah atau maklumah atau muayyan, atau disebut lagi dalam istilah nahu sifat hakiki. Sifat apa? Setiap sifat hakiki tidak baku harus itba, tapi boleh juga dikoto. Nah, i'rab ini ya. I'rab ada itsba, ada koto. Kalau itba berarti Ar-Rahman dan Ar-Rahim mau tidak mau harus ngikut ke sini.
Harus. Itu berlaku bagi man'ut yang tidak maklum. Yang tidak muayyan. Yang tidak kasyifah. Tapi kalau man'utnya memang kasyifah, dalam i'rabnya boleh dikotok. Diputus artinya tidak diitba'kan, tidak diikutkan kepada man'utnya. Namanya koto. Kalau koto, apa yang harus diambil? Kata ulama, boleh koto rofa atau marfu ya. Boleh koto mansub. Boleh. Koto namanya. Kalau di ar-rahim diitba'kan berarti ar-rahmana koto nasab, ar-rahmanu koto marfu, ar-rahima koto mansub, ar-rahimu koto boleh koto. Ini namanya koto. Kalau ini namanya itsba. Itba berlaku kalau sifatnya bukan muayyan, bukan kasyifah. Sehingga menurut ilmu nahwu mah bismillahirrahmanirrahim itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Boleh. Itu namanya berarti apa? Koto. Ya? Baik. Terima kasih pertanyaannya. Karena boleh dikoto, koto boleh marfu, boleh mansub. Kalau kita baca marfu, dia takdirnya jadi apa? Nah, itu kan fungsi nahwu ya, membongkar itu. Kalau di marfu berarti dia ar-Rahman itu menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Di sana ada mubtada cuman dibuang. Takdirnya boleh huwa ar-Rahmanu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kok Anda baca ar-Rahmanu ar-Rahimu? Itu marfu dong. Karena dia jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Seolah-olah di sini ada lafaz apa? Huwa yang jadi mubtada, ar-Rahman menjadi khobarnya. Pantas atau dibaca marfu. Karena memang yang namanya khobar wajib paham? Kalau dibaca ar-Rahmana jadi apa? Ar-Rahmana berarti jadi maf'ul dari fi'il fa'il yang dibuang. Apa yang harus kita takdirkan? Boleh amdahu deh. Nih boleh apa aja. Dengan menyebut nama Allah. Huwa, Allah itu ar-Rahmanu, adalah zat yang maha pengasih. Ar-Rahimu adalah zat yang maha, maka pantas dibaca ar-Rahmanu. Kalau dibaca ar-Rahmana dengan menyebut nama Allah, ar-Rahmana, saya memuji kepada zat yang maha Rahman. Amdahu itu kan dari madahayam dahu. Maknanya saya memuji ar-Rahmana kepada zat yang maha. Siapa itu zat yang maha Rahman? Tentunya adalah Allah. Ar-Rahimah juga sama. Dengan menyebut nama Allah, aku memuji kepada zat yang Rahman. Aku memuji kepada zat Ar-Rahim. Jadi seolah di sini ada lafaz amdahu. Amdahu fi'il wa fa'il. Amdahu fi'lun mudhari'un, fa'ilnya domir ana, ar-Rahmana jadi maf'ul atau tasbih bil maf'ul. Ada yang menyebut dengan kalau maf'ul itu nggak adab banget sama Allah gitu. Mestinya agak adab dong ke Allah. Masa Allah maf'ul? Yang namanya Allah makan fa'il. Betul nggak? Fa'il maknanya apa? Yang melakukan. Kalau maf'ul, masa sama Allah nyebut yang dipekerjakan, yang dikerjakan, yang dikerjain, kayaknya nggak adab. Maka
menurut ilmu adab, menurut ilmu nahu sebaiknya kalau sama Allah, kholik ya, jangan menyebut maf'ul, tapi apa? Tashbih bil maf'ul. Tashbih bil maf'ul. Jelas ya? Inilah kaidah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke, kita ambil akhir Ar-Rahman, apa huruf akhirnya? Nun. Ar-Rahim huruf akhirnya. Oke. I'rab yang kita berikan kepada Ar-Rahman Ar-Rahim karena dia sifat hakiki atau sifat kasyifah atau sifat maklumah atau sifat muayyan, maka peraturan pertama wajib itsba. Kalau itba berarti i'rabnya maj. Oke. Ini standar. Pelajar pemula pasti membacanya mi gitu. Tapi kalau misalkan pelajar lanjutan, contohnya seperti pendidikan kadar ulama, maka tidak hanya itsba dong. Kalau untuk sifat muayyan mah boleh juga dikoto. Oke, mari kita koto. Yang satu itba, yang satu koto. Yang satu itba, yang dua koto. Ini namanya koto marfu. Ini namanya koto mansub. Oke, sekarang yang awal yang kita koto boleh apa enggak? Boleh. Na, ma. Koto mansub yang awal. Na, mu. Na, mi. Berapa tuh? Ni. Na. Sekarang no, mu. No, ma. Lanjut, no, me. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahimu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 9. Inilah yang dihasilkan 9 pembahasan dari Ar-Rahman Ar-Rahim versi ilmu nahu. Tapi meskipun 9 yang dihasilkan, ternyata nggak semua boleh. Yang boleh itu tuh ada yang saya kasih tanda. Nu, mi. Mana? Nu, mi. Apa lagi? Na. Ini yang nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh. Itsba, ba'dal koto. Ini kan di itba. Sifat yang kedua di itba diikutkan dengan man'ot. Sementara yang awalnya, sifat awalnya di ko, ini mamnu, dilarang. Ini mamnu juga, nggak boleh. Jadi yang boleh itu hanya 7. Silahkan untuk memahaminya, untuk menghafalnya. Anak kalau sama anak-anak santri itu biasanya mengajak mereka nyanyi bareng. Kira-kira penting kita nyanyi bareng? Yuk. Nimi, nimu, nima, namu, nami, nomo, numi. Coba diulang. 2 balik ya. Ingat, mi ini bukan semacam nimi ya, tapi Ar-Rahman dan karena nahu adalah mengatur huruf akhir, maka ya akhir aja yang anak ambil kan.
Ni ini maksudnya dari mani. Mi dari Oke, siap? Mau lagu yang mana? Apa tah? Oh, beda. Ya, beda susunannya saja. Mau disamain dengan tulisan? Ya, oke, udahlah. Karena Ana sudah di luar kepala, jadi terserah Ana gitu. Tapi ternyata itu berpengaruh ya. Alhamdulillah. Oke. Oke. Sebetulnya sama aja. Sama aja. Silakan. Yang pertama apa? Kalau mi berarti itba kulluh, diitbakan semua. Yang kedua apa? Nima. Berarti yang pertama, yang kedua koto. Yang ketiga nemo. Berarti ini namanya yang pertama itba, yang kedua berarti ini disebut koto ba'dal itba. Yang berikutnya nomor 4 apa? Mo ini berarti koto kulluh, di koto semuanya. Koto marfu ya. Yang berikutnya noma. Berarti koto kulluh, cuman yang awal koto marfu, yang kedua koto mansub. Oh, ini rumusnya. Masalah koto nanti ditanyain lagi. Kenapa, dari mana alasannya koto gitu. Ini dalam rumus nahwu. Waktu awit bi yakun muayyana biduni ha'oba doa to mu'lina. Nah ini mu'lin ini maklumah au kasyifah. Waktu kotoklah, awitsbi itba'lah, iya kun mu'ayyan kalau sifatnya mu'ayyan. Biduniha, baik semuanya, au ba'doha atau sebagiannya. Gitu ya. Ini kenapa boleh dikotok dan diitba. Lanjut, mana sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, yang keberapa? 6 apa 6? Nomi. Berarti yang pertama koto marfu, yang kedua itsba. Yang ke-7 nami. Berarti yang pertama koto apa? Mansub. Yang kedua itsba. Berarti itba ba'dal koto. Ini mamnu ya. Berikutnya apa? Namu. Berarti yang pertama koto apa? Yang kedua berarti semua di koto, cuman yang satu marfu, yang kedua mansub. Boleh. Berikutnya yang terakhir nama. Yang mamnu yang mana aja? Nomor berapa? Nomor 6 dan 7. Ini mamnu ya? Mamnu, dilarang. Alasannya kenapa mamnu? Itsba ba'dal. Ya betul. Itba ba'dal koto itu enggak diperkenankan. Kalau koto ba'dal itba boleh. Tapi kalau apa? Itba ba'dal koto dilarang. Tapi kalau koto ba'dal itba itu boleh. Silakan. Nyanyi boleh. Nimi, nima, nimu, numu, numa, nami, mu, nama, nimi.
Oke. Sudah selesai materi nahu kita hari ini, mudah-mudahan manfaat. Baik.